Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Balik lagi di channel Cupang Dancing Beta Menari. Semoga pada sehat ya. Terus ini kita mau ngapain? Sekarang kita mau bagi-bagi tips nih, cara ngerehab box styrofoam ya, yang bekas atau yang udah lama pakai atau yang udah usang. Kita mau cakepin lagi, kita mau bikin awet box styrofoamnya sampai bertahun-tahun, malah bisa puluhan tahun ya. Cuman ada syaratnya, ini cuma bisa dipakai di indoor kalau mau awet. Jadi semi indoor juga masih bisa, karena kalau kena sinar matahari nanti akan merusak lagi ya lapisan yang udah kita buat di box styrofoam ini gitu kawan-kawan. Nah terus kalau mau lebih awet lagi dan anti bocor, nanti di video ini kita mau kasih infonya ya. Nanti kita lapis juga bagian dalam, di samping bagian luar, bagian luarnya kita rapihin juga, kita bagusin lagi. Ini contohnya box yang udah jadi ya. Nah tuh keren kan tuh. Ini udah keren banget, dan nggak seperti awalnya yang kurang lebih seperti ini ya. Udah kotor ya, kotor, udah kusam, udah dekil, udah kotor ya, udah somplak-somplak juga tuh ya. Nah jadi ini yang dua bawah ini contoh box styrofoam yang udah kita rapihin lagi, udah kita kerenin, dan fungsinya supaya lebih awet, tahan lama hingga bertahun-tahun, malah bisa puluhan tahun. Oke, apa aja yang kita butuhin sekarang dari apa ya, tuh kan ngeblank nih. Apa yang kita butuhin buat ngebikin box styrofoam ini biar bisa awet? Nah kita perlu yang namanya lakban yang seperti ini ya kawan-kawan ya. Nih lakban yang seperti ini nih ya. Nih harus pakai yang ini nih kawan-kawan, nih harus pakai yang ini, karena kalau saya bandingin sama lakban yang lain, ini lebih bagus, lebih oke, dan lebih tahan lama nih kalau yang ini ya kawan-kawan ya, lebih tahan lama. Emang dia agak tipis, tapi kalau teman-teman bisa dapet yang lebih tebal itu lebih bagus lagi. Cuma nanti untuk prosesnya ya, melapisi box styrofoamnya ini agak berat gitu narik lakbannya. Kalau ini enteng, enak. Nah terus yang kedua yang pasti gunting ya kawan-kawan ya. Kita perlu gunting buat motong si lakban ini atau isolatif ya, buat motong ini ya, lem isolatif atau lakban, kita biasa sebut lakban. Nah gimana caranya? Oke, saya kasih tahu cara yang paling mudah dan hasilnya bagus atau oke banget, karena proses apa ya membungkus styrofoam ini dengan lakban ini nggak main lakban aja di box ini ya. Jadi ada urutannya, ada lapisan-lapisan yang harus kita atur supaya apa? Supaya awet. Contoh misalkan seperti ini ya. Jadi ini bersusun ya kawan-kawan ya, bersusun tuh kalau dipegang gini berasa ya. Ini kita langsung ke tahap pertama, lalu nanti yang kedua dan yang ketiga. Saya jelasin dulu untuk tahap yang pertama ya. Yang pertama nih, kita lakban bagian ujung-ujungnya dulu ya, bagian ujung-ujungnya atau bagian sudut dari box styrofoam ya. Jadi kita mau lakban di bagian sudut, di semua sudutnya keliling kita sudut jadinya, kita lakban di bagian sudutnya. Itu tahap yang pertama. Terus yang kedua itu kita lakban di bagian bawahnya ya, bagian bawah box styrofoam, itu bagian yang kedua. Nanti bagian yang ketiga baru kita lakban bagian dinding luarnya ya, atau bagian luar dari box styrofoam. Jadi di bagian luarnya keliling ya, keliling. Makanya perhatikan caranya, karena ini cara yang paling baik dan paling bagus supaya box styrofoam kita yang udah kita lakban ini ya awet, tahan lama, dan bisa bertahun-tahun umurnya.
malah bisa puluhan tahun, dan tampilannya akan menjadi lebih segar ketika kita udah bungkus semua dengan lakban. Oke, perhatiin video berikut ini tahap demi tahap sampai selesai dan jangan di skip. Oke, kita langsung lakban di bagian sudut-sudut box styrofoamnya ya. Kita mulai dari sudut sebelah sini dan akan terus kita lakban keliling. Oke, kita keluarin langsung jurus bat bet ya, nih jadi jurus bat ya biar cepet gitu kan. Set. Oh ya, ini kita lakban keliling sebanyak 2 kali ya teman-teman ya, kawan-kawan semua. Bet tuh set bet. Nah, kelar. Oke, sekarang kita masuk ke proses tahap yang kedua ya. Kita masuk ke tahap kedua. Kita akan lakban bagian bawah dari box styrofoam ini. Jadi kita tutup semua ini bagian bawah ini ya. Kita tutup semua. Kita mulai dari pinggir dulu. Cara ngelakbannya dilebihin kayak gini. Nah, dilebihin aja. Terus kita lakban ya. Kita lakban. Nah, terus kita gunting nih. Nah, terus kita lanjut dengan meniban lakban sebelumnya, atau kita tiban lakban sebelumnya. Ini jangan teman-teman kawan-kawan melakban tapi masih kelihatan box styrofoamnya ya. Jadi harus tertutup rapat semua. Nah, kita buat layer atau kita buat lapisan seperti ini, jadi bertumpuk ya teman-teman ya. Diatur aja sedemikian rupa. Nah, seperti ini, gunting. Oke, kita keluarin lagi jurus bat set, gunting, set, gunting, set, bat. Pokoknya tutupin semuanya ya kawan-kawan ya. Dan ini akan bertumpuk dia posisi lakbannya ya. Oke, kelar akhirnya. Mantap. Oke. Nah, nanti setelah ini selesai, kita masuk sekarang ke proses tahap ketiga. Kita akan kelilingin box styrofoamnya ini ya. Kita akan lakban keliling seluruh box styrofoamnya. Oke, kita akan mulai dari sudut bawah juga ya. Seperti biasanya kita mulai dari sudut paling bawah atau bagian yang ini. Nah, ini kita langsung tutupin yang tadinya ada lebihan lakban ini ya, kita tutupin semua dan terus akan mengelilingi box styrofoamnya ya. Jadi tutup rapat dan rapi, jadi nggak usah khawatir teman-teman, yang lebihan lakban tadi itu nggak akan kelihatan dan akan rapi. Nah, seperti ini kita terus keliling ya, keliling. Jadi udah sampai ketemu, kita gunting. Oke, kita keluarin lagi jurus bat set, bat pokoknya kelilingnya semua ya. Dan ini caranya juga sama, meniban lakban yang sebelumnya kawan-kawan ya. Meniban lakban yang sebelumnya, dikira-kira aja ya nibannya gitu ya. Yang penting box styrofoamnya jangan kelihatan aja, supaya nggak ada air yang akan masuk ke sela-sela lakbannya nanti. Bagian atasnya kita lakban keliling 2 kali ya. Kita double atau kita tiban 2 kali jalan supaya bagian atasnya kuat. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Bat dikit lagi, kelar. Isi air dia jadi begini kan, gitu kan. Tapi kalau di agak marangan gini gitu, styrofoamnya kalau diisi air penuh gitu kan, karena kan ini nggak kuat nahan. Makanya kita double bagian atas sama bagian tengahnya, kita double. Nah, udah selesai jadi kawan-kawan tuh. Jadi seperti baru, mantap ya kan. Nah, untuk bagian dalamnya
untuk bagian dalamnya gini kita tahan boil, kita cat nanti pakai yang namanya bitumen ya. Nih pelapis bitumen bebas lumut. Nah ini mereknya ya, teman-teman bisa beli di online ya, bisa beli di Numen. Kita lapisin ini. Caranya sangat mudah lah, seperti biasa pakai kuas saja, pakai kuas ya, dikuas. Jadi untuk mengecat bitumen ini lapisan pertama itu tipis banget, lapisan pertama tipis saja, terus tunggu kering 1 jam. Setelah 1 jam baru ditiban lagi. Oke. Nah jadi nanti seperti ini teman-teman nih tuh. Jadi dilapis tipis-tipis dulu, setelah 1 jam baru kita tiban lagi tebal gitu. Instruksi petunjuknya bisa teman-teman baca di kalengnya ya, di kalengnya ada di tempat wadahnya itu ada petunjuk pemakaiannya. Jadi silakan pakai petunjuk pemakaiannya di sini. Ini sangat bagus karena dia bebas lumut ya teman-teman, bebas lumut. Pakai aja ini, beli aja di online. Ini biasa dipakai di toren-toren air buat ikat bagian dalam toren air. Oke, nah, jadinya seperti ini. Dan ini sudah selesai prosesnya, bisa siap kita pakai. Tuh, kan jadi berapa box nih, banyak. Jadi semua box nanti kita mau buat seperti ini. Ini tahan bocor, awet, dan bisa bertahan tahunan ataupun sampai puluhan tahun. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.